warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziatul Iqnah. Nama saya Mia Amelia. Nama saya Medi Arianti. Nama saya Nisa Aulia. Nama saya Stesa Soleha. Nama saya Nismawatin Saleka. Kami ingin mempresentasikan materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pembahasan A. Pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Menurut Herbert Faith, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia setelah kemerdekaan sejak pemilu 1955 terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Nasionalisme radikal diawali oleh PNI, 2. Islam NU dan Masyumi, 3. Komunis PKI, 4. Sosialisme Demokrat Partai Sosialis Indonesia atau PSI, 5. Tradisional atau Partai Indonesia Raya atau PIR. Kelompok pada masa itu saling bersaing dengan menguasai ideologi masing-masing. Dampak konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi tersebut ada yang berkaitan dengan ideologi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya konflik dan pergolakan yang terkait dalam ideologi. 2. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Medium. Sejak merdeka pada tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Awal September 1948, pemimpin PKI dipegang Musso. Pada tanggal 13 November 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Pada pemimpin PKI ditangkap dan dipenjara. Mulai 1948, PKI mulai melempar dari kedudukannya di pemerintahan sehingga menjadi partai oposisi. Mereka menggabung diri dengan partai-partai golongan kiri lainnya seperti Front Demokrasi Rakyat atau FDR, Partai Sosialis Indonesia PSI, Partai Buruh Indonesia PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memimpin pemberontakan terhadap RI di Medium. Tujuan yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pembentukan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Medium. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Medium menjadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI. Ungkap Rahmat Sutyo sesuai buku Pemberontakan PKI Musso di Medium 2008. 1. Pemberontakan DII atau TII. Pemberontakan DII atau TII bermula dari sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Ada yang pertama, pemberontakan DII atau TII di Jawa Barat. Yang kedua, ada pemberontakan DII atau TII di Jawa Tengah. 3. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. 4. Pemberontakan DI atau TII di Aceh. 5. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan. 2. Gerakan 30 September 1965.
Pada tanggal 30 September 1965 jam 3 dini hari, PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan. 1. Menginsafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI. 2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo dari RPKD. 3. Gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung, akhirnya PKI dinyatakan partai terlarang. Korbannya: 1. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani berumur 43 tahun. Yang kedua, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto berumur 45 tahun. 3. Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono berumur 41 tahun. 4. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman berumur 47 tahun. 5. Brigadir Jenderal TNI Donat Ishak Panjaitan berumur 40 tahun. 6. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo berumur 43 tahun. 7. Letnan 1 Pierre Andreas Tandean berumur 26 tahun. Dan korban-korban lainnya. Latar belakang terjadinya peristiwa 30 September 1965. 1. Angkatan kelima. Pendirian Angkatan Kelima di dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata, bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu. Kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa nasakomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan angkatan kelima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti rakyat dalam alat negara. Isu sakitnya Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik. Faktor Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S atau Gestok Gerakan 1 Oktober dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terdapat salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta tempat-tempat lainnya. Dampak yang dirasakan dengan adanya G30S atau PPKI Dampak yang dirasakan dengan adanya G30S atau PKI 1965 antara lain
memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, renggangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina, PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapat kepercayaan lagi di masyarakat. 5. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. 6. Pemberontakan APRA. 7. Peristiwa Andi Aziz. 8. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. 9. Konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. 10. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1965 dan Februari 1957, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fedje Sumual. 11. Persoalan negara federal dan BFO. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Teladan para tokoh persatuan. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan menteri dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono XI dan Sultan Syarif Qasim II adalah dua tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung rugi. 3. Pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marte Indie. Frans Kaisiepo 1921 sampai 1979 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono XI dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih 3. para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono X dan Sultan Syarif Qasim II. Dalam bagian ini, kita akan mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono X dari Yogyakarta dan Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siak. C. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. 3. Ismail Marzuki. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan persamaan, senasib, dan sepenanggungan terhadap penderita bangsa. D. Perempuan perjuang. 4. Opu Dengri Risaju. 3. Perempuan perjuang. 4. Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju seseorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Syarikat Islam yang menentang
Belanda waktu itu. Ya. Kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan, kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografis, demografis, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralistis suku, agama, ras, dan antara golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Tidak bisa diterima begitu saja. Pendapat ini biasanya benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat dari sesuatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penenang khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas. Walaupun aspek hukum, keadilan, dan sosial budaya merupakan faktor pengaruh dan perlu pemikiran sendiri, pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan membangun bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah. Inilah presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.